Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kafling Polri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Kami juga mau menyambut bila ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bisa berdiri sejenak agar dapat perkenalkan pada jemaat. Tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Kebaktian pada hari ini, Minggu 23 Juli 2023, sesuai dengan jadwal pertukaran firman yang diatur oleh Konsistorium GKI Sinode Jawa Barat, maka kebaktian umum pagi ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Arlianus Larosa dari Yayasan Komunikasi Bersama dengan tema Gandum yang Bertumbuh di Tengah Ilalang. Dengan pengisi pujian, paduan suara anak Little Angels, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kebaktian kaum muda juga akan diadakan hari ini pukul 10 sesuai dengan jadwal pertukaran firman yang diatur oleh Konsistorium GKI Sinode Jawa Barat, maka kebaktian kaum muda akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Peter Abednego dari GKI Samanhudi dengan tema Gandum yang Bertumbuh di Tengah Ilalang. Hari ini kita juga akan ada pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan pada pukul 9 di ruang Deborah. Untuk itu setelah selesai kebaktian, bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar, dimohon untuk mendaftar ulang serta mengambil nomor antrian. Dan setelah kebaktian selesai, akan ada presentasi dari Rumah Sakit Ukrida. Untuk itu jemaat diminta tidak meninggalkan ruang kebaktian terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, setelah selesai ibadah pada pagi hari ini juga akan dibagikan konsumsi yang merupakan persembahan syukur dari Bapak Kim yang merayakan hari ulang tahunnya. Untuk itu Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta lisan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon untuk menjaga ketenangan. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mendaraskan panggilan beribadah menurut Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pagi ini, gandum yang bertumbuh di tengah ilalang. Saya bekerja di lembaga pemerintah bidang penyiaran. Kadang saya berpikir dan bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan, aku ditempatkan pada lingkungan kerja yang hanya sedikit jumlah anak Tuhan? Karena tidak jarang saya berada dalam posisi di pojokan karena ajaran yang saya percayai dan saya imani. Beberapa kali pindah tugas, dan kali ini dari 13 anggota tim kami yang anak Tuhan, benar-benar hanya saya sendiri. Dalam kehidupan beriman, satu pertanyaan yang mungkin selalu kita ajukan adalah, mengapa umat Tuhan harus mengalami kesulitan dan kesukaran? Apakah di tengah kesulitan itu Allah diam dan tidak menolong? Hari ini kita bersama akan merenungkan bahwa di dalam himpitan kesulitan dan kesukaran, Allah tidak meluputkan perhatiannya dari umatnya. Allah sangat mempedulikan umatnya. Penderitaan dan permasalahan hidup adalah kesempatan untuk menumbuhkan iman percaya kepada Allah. Penderitaan dan permasalahan hidup juga menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kualitas iman kita. Penderitaan dan permasalahan akan membuat umat Tuhan seperti gandum yang bertahan tumbuh di tengah ilalang dengan memperlihatkan bulir-bulirnya. Biar ku tumbuh di batangmu. Supaya
Umat Tuhan, mari kita melihat hidup kita. Sudahkah hidup kita mengalami pertumbuhan yang nyata terlihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Atau malah di tengah himpitan masalah dan pergumulan, iman kita tidak mengalami pertumbuhan? Mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Engkau menanam kami masing-masing seperti benih di ladang-Mu. Bersama-sama kami Engkau pelihara dengan sinar mentari. Kami menari dalam tiupan angin, juga disegarkan oleh hujan. Kami tahu bahwa Engkau menginginkan kami bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Namun, kami sungguh menyadari kami belum bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Ampunilah kami ketika secara sengaja dan tidak sengaja kami menghalangi orang lain untuk bersama bertumbuh. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami sering mencap orang lain dengan baik atau buruk daripada menerima mereka apa adanya. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami merasa diri paling benar. Kami enggan melihat ilalang dalam diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ketika kami tidak mau menguji kehidupan kami sendiri untuk melihat apa yang tumbuh di sana. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami dan mengetahui setiap detik kehidupan kami. Engkau mencari kami dan memeluk kami. Engkau tahu apa yang akan kami katakan bahkan sebelum kami berbicara. Oleh karena itu, kami berdoa agar Engkau menolong kami untuk menjangkau mereka yang tercabut dan tertolak, mereka yang kesepian dan terbuang. Tolong kami untuk mengembangkan dan menumbuhkan kebaikan dalam diri kami kepada orang lain dan dunia. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Dan siapkah hati
Tuhan mengampuni dosa setiap orang yang mengaku dengan penuh sesal di hadapan-Nya, serta mau untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Ia berfirman dalam Roma 8 ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. NKB 154, setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah, maka ikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Setialah, setialah, menjadi hamba-Nya.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu standar kesetiaan itu tidak mudah untuk kami capai. Bukan saja karena Engkau adalah Allah yang punya standar yang sangat tinggi, tapi juga karena di tengah-tengah perjalanan hidup kami, tantangan-tantangan, bahkan ancaman-ancaman kerap kali datang, menekan, menghimpit, sehingga kesetiaan itu lalu terkadang luntur. Kami ingin belajar kembali dari firman Tuhan pada hari ini. Maka tolonglah kami supaya kami oleh firman-Mu pada hari ini kami sungguh-sungguh dapat dikuatkan, dimampukan, diberi keberanian, komitmen yang baru untuk terus berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Baiklah para hamba-Mu yang akan membaca Alkitab, melantunkan mazmur, memberitakan firman Tuhan sebagai alat dalam tangan-Mu supaya melalui mereka setiap dan semua kami yang ada dalam rumah Tuhan pada saat ini boleh mendapat bagian yang sempurna dari firman Tuhan yang sempurna ini. Pikiran, telinga, hati kami serahkan padamu karena kami rindu mendengarkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab
memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar, dan Engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mahati yang paling bawah. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku, ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sendengkanlah Telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Beri kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkan, ya Tuhan, anak lelaki hamba-Mu perempuan. Selamatkanlah putra hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepada aku suatu tanda kebaikan, supaya yang membenciku melihat aku dengan malu, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Engkau, Tuhan, telah menolong dan menghiburkanku.
Bacaan kedua, Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur rapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, sebelum memulai khotbah saya, perkenankan saya untuk menyampaikan kegembiraan saya sejak tadi mulai nyanyian panggilan beribadah di ruangan itu, ya. Karena saya jarang sekali mendengarkan nyanyian jemaat diiringi dengan organ yang baik, ya. Diiringi dengan permain organ dengan harmoni, jarang sekali. Di kafling juga baru pertama kali saya dengar. Biasanya diiringi dengan piano. Jadi saya sangat menikmati dan itu menolong saya untuk bernyanyi, memuji Tuhan dengan lebih baik. Karena permainan musiknya dimainkan dengan benar. Mudah-mudahan saudara merasakan hal yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengamati apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, utama lewat media, entah media sosial, entah media tradisional seperti televisi, maka kita paling tidak saya merasa atau dibuat merasa muak oleh pamer kuasa jahat, pamer ketidakadilan oleh orang-orang atau sekelompok orang tertentu. Sudah terdakwa sebagai koruptor masih bisa cengar-cengir di media sosial. Bertindak seolah-olah orang lain yang salah. Seolah-olah dirinya adalah korban. Padahal bukti-bukti semakin hari semakin terkuak dengan jelas. Orang-orang yang menindas orang lain karena punya wewenang, karena punya kuasa, semakin seolah-olah tak tersentuh. Kita, paling tidak saya, dibuat muak oleh pamer kuasa jahat seperti ini. Dan itu terus terjadi dari zaman ke zaman. Kuasa jahat tidak rela kebaikan dan kebenaran Allah bertumbuh dalam dunia ini dengan baik.
tidak rela kalau kebenaran-kebenaran Allah itu diterapkan, dijalankan, memengaruhi, menginspirasi tindakan-tindakan manusia dalam dunia ini. Dan ini memang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 24 sampai 25. Saya kutipkan kembali untuk kita, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Orang-orang jahat, orang-orang curang, para penindas, terus berjalan beriringan dengan orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan kebenaran, hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Lihatlah, korupsi oleh para pejabat dan petinggi partai terus terjadi lagi. Akibatnya ke berbagai arah. Mestinya itu untuk kesejahteraan rakyat, tapi diambil oleh keserakahan mereka dan teman-teman mereka, kelompok mereka. Kehancuran fasilitas sosial, kita masih ingat peristiwa di Lampung. Pengerusakan lingkungan karena penyalahgunaan kekuasaan. Dalam logika kita, si jahat atau orang-orang jahat itu mestinya dibasmi saja. Benar enggak? Tadi kan berkeluh kesah itu curhat. Walaupun hati-hati memakai istilah anak Tuhan dengan anak yang bukan Tuhan. Dan logika semacam ini bahwa orang-orang jahat itu mestinya dilenyapkan saja, direpresentasi oleh para hamba dalam Matius 13 ayat 28b. Saya kutipkan demikian. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Gatal mata, panas hati ketika yang jahat berkuasa, yang baik malah tersingkirkan atau disingkirkan. Saya kira ucapan para hamba ini ya mewakili pemikiran sebagian kita, bahwa orang jahat itu memang sebaiknya dihilangkan saja. Kita ingin orang-orang jahat itu seperti pembunuh, pemerkosa, pembuli, penyebar kebencian, koruptor, mestinya dihukum mati saja supaya jerah. Mereka membuat hidup kita terancam, mengacaukan kehidupan masyarakat, mengadu domba masyarakat, dan membuat kehidupan bisa menjadi hancur ketika kejahatan terus merajalela. Sekali lagi, kita berharap hilangkan saja, hukuman mati sajalah. Pemerkosa, apalagi memperkosa anaknya, potong saja alat kelaminnya. Kalau nggak dibunuh juga. Itu logika sebagian orang. Tapi sang pemilik punya pendapat yang berbeda. Ia mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Matius 13 ayat 30. Biarkan keduanya bertumbuh sampai waktu menuai. Artinya orang baik dan orang jahat biarkan terus berjalan berdampingan sampai pada hari penghakiman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap survive sampai akhir hayat. Sampai hari penghakiman.
Kita harus bertahan terus hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil terus menghadapi gangguan, rongrongan, bahkan ancaman-ancaman dari si jahat, dari orang-orang jahat. Dunia ini di mana kita berada, entah di sekolah, entah di tempat bekerja, tempat bergaul adalah arena untuk unjuk kualitas iman, unjuk kesetiaan kepada Tuhan. Justru kualitas itu terlihat ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menghimpit kita. Iman itu, kesetiaan itu teruji ketika godaan-godaan bahkan ancaman-ancaman datang menyerang. Saudara-saudara, kehadiran orang-orang jahat adalah realitas yang tidak bisa dielakkan. Jadi jangan berdoa, hilangkan mereka. Karena sang pemilik mengatakan, biarkanlah tumbuh bersama. Kehadiran orang-orang jahat adalah keniscayaan yang harus kita hadapi. Pemazmur bahkan mengatakan bahwa kita dapat saja mengalami serangan dari si jahat, bahkan serangan yang bisa merenggut, yang bisa mencabut nyawa. Saya kutipkan Mazmur 86 ayat 14 demikian. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Si jahat, orang-orang jahat terus bergerak, mengganggu, menekan, menyingkirkan, kalau bisa menghilangkan. Orang-orang jahat menjadi ancaman yang memang dapat membahayakan hidup kita, bahkan nyawa kita. Terhadap ancaman si jahat, serangan orang-orang jahat ini, hal pertama yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini adalah jangan percaya kepada pamer kekuatan mereka yang seolah-olah sangat hebat. Jangan percaya, jangan gentar terhadap ancaman-ancaman yang mereka sebar. Jangan gentar. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhanlah gunung batu kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 8 mengingatkan kita, janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal yang itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Hanya Dia, hanya Allah lah gunung batu. Jangan takut, jangan cari perlindungan pada yang lain yang bukan Allah. Karena mereka bisa berkhianat. Karena mereka bisa berubah tergantung apakah kepentingannya terpenuhi atau tidak. Keinginannya kita ikuti atau tidak. Kalau tidak kita ikuti, mereka punya potensi untuk berubah dari kawan menjadi lawan. Hanya Tuhan satu-satunya gunung batu. Gunung batu adalah pelindung yang tak tergoyahkan dari amukan badai gurun. Dan Tuhan adalah gunung batu kita. Dialah yang melindungi kita dari segala ancaman si jahat. Dari serangan orang-orang jahat dengan berbagai macam bentuknya. Saya punya cukup banyak koleksi cerita dari teman-teman. Ya. Terutama yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan tentang kesulitan ini yang tidak perlu diceritakan.
Tuhan adalah gunung batu kita. Dialah yang melindungi kita dari segala ancaman. Sekalipun orang-orang jahat itu tampak perkasa dan tak terkalahkan. Sekalipun orang-orang yang menjahati kita itu seolah-olah tak bisa dihadapi, bahkan tak bisa disentuh. Jangan takut terhadap mereka. Sebab Allah kita jauh lebih perkasa. Dia adalah Tuhan alam semesta. Ia sendiri bersaksi tentang dirinya begini. Tuhan bersaksi tentang dirinya begini. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Awal hidup dia, di akhir hidup dia. Tidak ada Allah selain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Yesaya 44 ayat 6 dan ayat 7. Jadi, tidak ada yang lebih berkuasa melebihi kuasa Allah. Ada orang punya kuasa, iya. Ada orang-orang yang punya kekuatan, ya, yang tampaknya tak terkalahkan. Tapi tidak ada kuasa yang melampaui, yang melebihi kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang tak ada bandingnya itulah yang menjadi gunung batu kita. Pelindung kita dari ancaman si jahat, dari serangan orang-orang jahat. Maka jangan gentar. Teruslah berkarya. Jangan gentar. Teruslah hidup dengan benar. Layaknya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Atau kalau pada istilah tadi di pembukaan, layaknya anak-anak Tuhan. Teruslah bekerja. Hidup dengan benar. Tunjukkanlah hal-hal yang baik dalam hidup ini. Teruslah bertumbuh dengan kualitas prima. Meskipun ilalang terus menyerang dan menghimpit. Teruslah bertumbuh dengan prima. Bukan sekadar bertumbuh. Teruslah berbuah dengan maksimal. Bukan sekadar berbuah. Meskipun ilalang terus menyerang dan menghimpit. Itu hal pertama. Hal kedua, tetaplah hidup dalam pengharapan. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Hidup berpengharapan berarti menghadapi realitas sekarang ini dengan kacamata kemuliaan yang akan datang. Melihat, menghadapi, menjalani kehidupan sekarang ini dengan memakai lensa, memakai kacamata kemuliaan yang akan datang. Dalam Roma 8 ayat 18, Rasul Paulus mencatat demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tak bisa dibandingkan. Jalani hidup, jalani kesusahan, himpitan, tekanan dengan mata terarah pada kemuliaan yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Pengharapan adalah ketidakgentaran, bahkan semangat menjalani hidup dengan tekun dalam realitas yang tidak menyenangkan, bahkan realitas yang mengancam. Ketidakgentaran dan semangat dalam menjalani hidup meskipun ada tekanan-tekanan. Ada serangan-serangan. Mengapa bisa berharap? Karena membayangkan keadaan di depan yang memang belum kelihatan. Ini susahnya pengharapan. Sebab kalau kita udah alami sekarang bukan pengharapan lagi, udah jadi pengharapan. Orang bilang itu ilusi, itu adalah candu. Ia
jadi candu kalau kita mengatakan, firman mengatakan, udah tinggalkan dunia ini, lu hidup aja di goa, di biara. Pisahkan dirimu dari orang-orang jahat. No, hadapi. Hadapi. Tapi arahkan matamu, hatimu, imanmu kepada hal-hal yang memang belum terjadi tapi dijanjikan oleh Allah. Allah yang tak pernah meleset janjinya, yang tak pernah ingkar janji. Dalam Roma 8 ayat 24 dan 25 Rasul Paulus mencatat, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau kita menghidupi pengharapan, kita akan bisa survive, terus berjalan. Karena ada yang kita kejar. Ada pemandu yang menarik dan menuntun. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kata Paulus. Jadi, supaya kita dapat terus bertahan bahkan bertumbuh dengan kualitas prima. Dapat terus berkarya dengan karya-karya yang spektakuler. Sebagai orang percaya, meskipun kita dihimpit oleh ilalang, kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan pada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita di masa depan. Kesanalah mata mesti terarah. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat mata, jangan fokus pada tantangan, pada ilalang. Ada banyak cerita di Alkitab ketika orang berpusat pada persoalan, pada tantangan, ia tak melihat kehadiran Allah. Ingat Maria di kubur Yesus. Karena dia nangis, yang dia pikir kubur. Nangis. Yesus ngomong, cari apa ibu? Dia nggak kenal. Yang dia cari ada di situ, nggak dia kenal. Karena apa? Mata, pikiran, hati fokus pada tantangan, pada persoalan. Jangan. Fokus kepada pengharapan, pada janji Allah akan kemuliaan yang akan kita terima. Saya masih bisa bercerita kalau begini. Masih boleh bercerita? Ya. Ya. Ada sebuah kisah tentang sang terhukum mati dengan kuda putih milik Baginda Raja. Kalau sudah pernah mendengarkan, anggap aja ini siaran ulangan dari kantornya ibu ini. Tadi kan dari penyiaran tadi ya. Begini ceritanya. Seorang laki usia kurang lebih 50 tahun. Ya, entah karena apa tidak ada alasan tadi dijelaskan. Dijatuhkan hukuman mati oleh Baginda Raja. Dan kita tahu pada zaman dulu ya, apa yang dikatakan raja adalah hukum. Ya. King can do no wrong. Raja tak mungkin melakukan kesalahan. Kalau salah ingat, raja nggak mungkin salah. Maka tidak ada pembelaan. Ia diambil dari rumah, diseret, dibawa ke penjara untuk menantikan saat eksekusi. Tapi ia tidak merasa bersalah, ia merasa tak pernah melakukan apapun yang jahat, apalagi kepada raja. Maka ia memutar otak bagaimana caranya supaya bisa menghindari. Protes kepada sang raja hanya akan mempercepat eksekusi. Ia putar otak. Ketika dalam penjara itu ia mendengarkan para penjaga sering bercerita tentang kuda putih yang sangat disayangi oleh Baginda Raja. Dia punya kuda putih. Punya banyak kuda tapi ada satu kuda putih yang sangat dia sayangi. Kalau raja bangun pagi, yang pertama ia usap bukan permaisuri tetapi kuda. Kuda dulu. Setelah usap-usap kuda baru usap permaisuri. Jadi permaisuri bau kuda. Ya. Ya. Kuda. Ia sangat sayang dengan kuda ini. Mendengarkan cerita-cerita ini maka sang terhukum mati ini
berkata dalam hatinya, saya akan menggunakan ini. Seperti biasa ketika eksekusi mau dilakukan, kepada sang terhukum itu diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan. Makanya dibawa di hadapan raja, dia tersungkur. Apa permohonanmu? Permohonan terakhirmu. Dia mengatakan, ya, mulialah baginda raja, panjanglah umur baginda raja, hamba hanya punya satu permintaan. Jika baginda raja berkenan mengampuni nyawa hambamu ini, maka hamba berjanji dalam waktu 1 tahun saya akan membuat kuda putih milik baginda raja itu bisa terbang. Wow. Mendengar itu baginda raja kepincut. Kuda kesayangannya bisa terbang, belum ada pesawat waktu itu. Jadi bisa kemana-mana, lihat daerah kekuasaan dengan naik kuda. Tanpa pikir panjang raja mengatakan, baiklah, 1 tahun. Tapi kalau lewat 1 tahun kuda putih milik saya tidak akan terbang, tidak ada lagi percakapan, langsung mati. Terima kasih yang mulia, terima kasih yang mulia. Maka ia dibebaskan, ia disambut oleh Pak ayah ibunya, kakak dan adiknya, istrinya dan anak-anaknya. Ia disambut dalam perjalanan pulang. Mereka berjalan kaki, belum ada kendaraan online waktu itu yang bisa dipanggil, bahkan gak ada mobil, ya berjalan kaki. Suasana seperti suasana kematian. Diam 1000 bahasa. Semua tertunduk dengan muka sedih. Tidak tahan melihat itu. Sang terdakwa bertanya, ayah, ibu, istriku, anak-anakku, kakak adik, ada apa? Apakah kalian tidak senang saya dibebaskan dari hukuman mati? Mendengar ini, kakak sulungnya langsung berkata, kamu egois. Kamu tidak berpikir panjang. Berani benar kamu mempermainkan baginda raja. Bagaimana mungkin kuda bisa terbang? Dan kalau setelah 1 tahun kuda tidak terbang dan baginda merasa ia ditipu, dipermainkan olehmu. Jangan-jangan bukan hanya kamu yang dihukum mati. Ayah, ibu, istrimu, anakmu. Kami semua juga akan dihukum mati. Dan semua orang memarahi dia. Karena dianggap egois. Tapi namanya orang marah kan selalu ada waktunya. Nggak mungkin sampai 7 hari 7 malam kan. Capek. Ketika mereka reda, ia mengatakan, ayah, ibu, istriku, anak-anakku, kakak dan adik, mohon maaf. Maafkan aku kalau saya telah membuat kalian sedih. Tetapi ayah, ibu, istriku, anak-anakku, kakak, adik, ada 1001 macam kemungkinan di sepanjang 1 tahun ke depan. Dalam 1 tahun ke depan, boleh jadi raja itu akan mati. Kan dia udah tua. Kalau dia mati kan berarti selesai urusan. Atau kalau raja itu panjang umur, kan didoakan saudara, panjanglah umur baginda. Siapa tahu kuda putihnya yang mati. Dan kalau kuda putih mati, selesai urusan. Karena saya berjanji menerbangkan kuda putih, bukan kuda yang lain. Atau kalau baginda tidak mati, kuda putih tidak mati, siapa tahu setelah 1 tahun kuda putih itu benar-benar bisa terbang. Siapa yang tahu? Saya berhenti cerita sampai di sini karena memang dalam buku itu cuma sampai di sini ceritanya. Kalau saya lanjutkan namanya ngarang-ngarang, merusak cerita orang lain. Di bawah cerita itu ada catatan kaki. Konon katanya
sang terhukum mati itu mengerjakan karya-karya yang melampaui semua yang pernah ia kerjakan selama 50 tahun sebelumnya dalam kurun waktu sampai setahun itu. Enggak diceritakan apakah raja mati, enggak. Tapi ia berkarya melampaui dalam setahun itu, karyanya melampaui semua yang pernah ia kerjakan selama 50 tahun usianya. Saudara-saudara, mengapa ia bisa survive? Mengapa ia bisa berkarya dengan hebat? Karena ia punya pengharapan pada sesuatu yang mungkin. Mungkin raja mati, mungkin kuda mati, mungkin kuda benar-benar bisa terbang. Kalau sang terdakwa ini yang menaruh pengharapan pada sesuatu yang mungkin, walaupun nyawanya terancam, mampu berkarya dalam ancaman nyawa hilang dengan luar biasa selama 1 tahun itu, maka saudara dan saya harus lebih dari itu. Karena saudara dan saya menaruh pengharapan bukan pada sesuatu yang mungkin, tapi pada sesuatu yang pasti. Tuhan pasti menyelamatkan. Tuhan pasti menolong. Maka kita harus lebih daripada daripada mereka yang menaruh pengharapan pada sesuatu yang mungkin. Mungkin saya masuk surga, mungkin saya selamat. No, kita pasti selamat, pasti diselamatkan. Maka karya-karya kita meskipun dihimpit, diancam, karya-karya kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil harus mengalir lebih hebat dan lebih berkualitas dari dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Saudara-saudara, kita mungkin sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan atau mungkin mengancam hidup kita pada saat ini. Di pekerjaan, di usaha kita, ya, di sekolah untuk adik-adik ini mungkin ada yang jahat yang suka ngebully, gangguin. Atau lihat orang lain kok dia curang tapi hebat, nyontek kok nilainya bagus, sombong lagi, udah nyontek sombong. Ya, udah korupsi sombong. Kok mereka berjaya, kok saya yang jujur, yang adil kok begini. Mungkin kita mengalami itu. Jangan menyerah. Jangan gentar. Jangan putus asa. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia ini. Jalanilah semua itu dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Penderitaan itu tak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima bila kita tetap setia kepada Tuhan. Lagi pula dalam Alkitab dikatakan penderitaan itu hanya sementara seperti sakit perempuan bersalin. Saya belum pernah melahirkan dan takkan pernah. Tapi saya 3 kali melihat bagaimana istri saya melahirkan, perjuangan luar biasa. Sakit, saya tak bisa membayangkan sakitnya. Kata Billy Cosby, kalau ingin merasakan, membayangkan sakit seorang perempuan melahirkan, ambil tang, jepit bibir di bawah, tarik ke jidat. Nah itu sakitnya. Mau coba? Jangan, rusak nanti. Tapi begitu bayi lahir, yang tadi langsung berubah menjadi kebahagiaan. Dan kebahagiaan sepanjang jalan sampai anak-anaknya bertumbuh. Penderitaan itu ya sebentar seperti sakit perempuan bersalin. Akhirnya saudara, ada akhirnya juga khotbah ini. Akhirnya selamat terus bertumbuh dengan kualitas prima. Menghadirkan karya-karya terbaik. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil dengan kualitas prima meskipun ilalang terus menghimpit. Jangan gentar sebab Tuhanlah gunung batu kita, perlindungan kita. Teruslah berjalan dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan yang menyediakan kemuliaan bagi kita. Tuhan pasti beserta. Saat teduh bagi kita.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, bahkan terkadang ancaman, berikan kami terus kemampuan untuk menghadapinya, dengan terus mengerahkan hati kami kepada janji Tuhan,
bukan saja pada kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami di depan, tapi pada pertolongan, pada kekuatan yang Tuhan janjikan bagi kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup itu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan kami percaya kami dapat menghadapinya, dapat hidup dan menghidupi kehendak Allah itu, menghasilkan buah-buah dengan kualitas terbaik, supaya dengan itu banyak orang boleh mengenal Engkau melalui yang kami kerjakan, yang kami katakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati Tuhan umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan atau mengalami tantangan-tantangan dalam hidup, baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dalam menjalani profesi atau dalam studi, dalam sekolah mereka. Engkau yang paling tahu apa yang mereka perlukan. Engkau yang paling tahu bagaimana semestinya mereka dapat menghadapi semua tantangan itu. Maka tolonglah mereka Tuhan dengan cinta-Mu. Tolong mereka dengan kekuatan daripadamu, sehingga mereka boleh dengan hikmat Allah melihat jalan keluar, melihat cara yang arif, cara terbaik dalam merespons, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang melanda itu. Sehingga dengan demikian mereka boleh menemukan jalan-jalan keluarnya, dan oleh itu mereka boleh memuliakan Tuhan dalam setiap hidup mereka, karena semakin merasakan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan mereka, menopang mereka dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Berkati majelis jemaat, baik pendeta maupun penatua, para aktivis, personel badan pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini, berikan mereka kesehatian dalam melakukan panggilan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, supaya dengan pelayanan mereka semua, umat Tuhan di tempat ini boleh semakin bertambah dan bertumbuh. Bertambah dalam jumlah orang-orang yang percaya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam kesaksian dan pelayanan. Sehingga dengan demikian umat di tempat ini boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, boleh menjadi para misionaris di tengah-tengah kehidupan. Sehingga dengan demikian banyak orang boleh mengenal Engkau, banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan dalam terus memimpin arak-arakan pembangunan ke daerah-daerah terpencil, terluar, terdalam, termiskin yang terus dikerjakan sampai saat ini. Berikan kepada presiden kami kesehatan dan kekuatan menghadapi tantangan-tantangan, cemoohan-cemoohan, supaya boleh terus berjalan lurus untuk mengerjakan amanat konstitusi kami untuk melakukan segala sesuatu dengan adil dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga bangsa kami. Biar pembangunan yang terus berjalan boleh terus berjalan, dan semakin banyak saudara-saudara kami yang selama ini tak tersentuh oleh pembangunan boleh merasakan pembangunan, indahnya pembangunan di daerah-daerah yang terluar, yang terpencil, yang terdalam, yang termiskin itu. Supaya dengan demikian pemerataan itu boleh terus bertumbuh dan semakin bertumbuh. Bapa Surgawi, berkati karya-karya pekabaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris di berbagai tempat yang berhidup untuk daerah-daerah pedalaman. Berikan kekuatan kepada mereka, cukupkan yang mereka perlukan di dalam melakukan tugas pekabaran Injil. Pakai kami sebagai alat dalam untuk menopang mereka. Kami tak bisa hadir di tempat-tempat yang terjauh itu, tapi lewat mereka biarlah kami boleh hadir dengan dukungan-dukungan yang kami berikan, supaya dengan demikian semakin banyak warta keselamatan, warta gembira itu disebarkan, dan semakin banyak lagi orang yang boleh mengalami cinta Tuhan, mengalami keselamatan dari Tuhan sebagaimana telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, masih banyak hal yang kami ingin mohonkan kepada Tuhan mengenai keperluan-keperluan kami. Berkati, berikanlah semua itu Tuhan menurut kehendak-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha mengetahui. Engkau mengetahui semua yang kami perlukan melampaui yang dapat kami pikirkan dan rasakan. Maka sekali lagi seluruh kebutuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah bersyukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan membawa persembahan saat ini. Bahkan Tuhan menginginkan kita untuk memberi hidup sebagai pekerja di ladang-Nya. Dalam Matius 9 ayat 37-38, Tuhan Yesus mengajak kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan
jemaat diundang bangkit berdiri. Akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, dengan penuh syukur dan rendah hati kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Arlianus Larosa. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dan berkembang dengan kuat dan subur di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini yang sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga menjadi berkat untuk jemaat-Mu di sini dan masyarakat sekeliling kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini akan usai. Tetapi ibadah kehidupan terus kita lanjutkan. Seperti ilalang yang menghimpit gandum, kesulitan dan masalah akan menghimpit hidup umat Tuhan. Tapi semua itu hanya sementara, karena akan tiba musim panen yang menandakan keselamatan bagi umat Tuhan yang setia. Maka tetaplah setia dan berpengharapan, karena Tuhan berkuasa dan menolong kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Kendati kuasa dunia selalu menentang, menindas dan jatuh
salib dan salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, dipersilakan duduk kembali. Seperti yang sudah disampaikan pada awal kebaktian tadi, bahwa hari ini akan ada presentasi dari Rumah Sakit Ukrida. Untuk itu kami mohon perhatian Bapak Ibu semua, dan kami persilakan kepada tim dari Rumah Sakit Ukrida untuk dapat mempresentasikan pelayanannya. Silakan, Bu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Rasanya senang dan bahagia bisa berkumpul di tengah Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Dewi Huri dari Rumah Sakit Ukrida. Kami berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan Rumah Sakit Ukrida di tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mungkin Rumah Sakit Ukrida sudah tidak asing bagi Bapak Ibu yang memang sudah pernah berkunjung ke sana. Namun mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum pernah ke Rumah Sakit Ukrida, jadi belum tahu Rumah Sakit Ukrida itu adanya di mana ya, gitu ya. Jadi Rumah Sakit Ukrida itu berada di pinggir jalan tol, sederetan dengan Esa Unggul. Nah, tepatnya di Jalan Arjuna Utara nomor 6. Rumah sakit kami, rumah sakit yang baru Bapak Ibu. Jadi kami rumah sakit ini diresmikan bulan Desember tahun 2020. Jadi masih balita usianya. Namun demikian kami sudah dapat memberikan suatu layanan yang prima bagi kesehatan dan perawatan siapa saja yang membutuhkan untuk layanan rumah sakit. Rumah sakit kami rumah sakit tipe C yang sudah terakreditasi. Jadi kami memiliki layanan poliklinik. Nah, mungkin bisa menyaksikan dulu videonya, nanti saya teruskan lagi. Terima kasih.
Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, Pada awalnya tuh saya mendapat informasi namanya penyakit jantung itu tidak harus bergejala. Saya akhirnya memutuskan untuk medical check up plus dengan CT scan untuk melihat plaknya. Itu kita konsultasi ke dokter karena mungkin menurut dokter harus ditindak secara agresif, tidak boleh didiamkan tapi harus ditindak. Tindakannya berjalan lancar, yang saya suka karena kita tuh kalau dari segi pasien, kita kan selalu apapun tindakan pasti ada rasa khawatir ya. Nah, di Rumah Sakit Ukrida ini dari dokter, perawat, timnya itu dia bimbing terus. Jadi rasa kekhawatiran kita sebagai pasien itu jadi percaya gitu, jadi relax, jadi santai, jadi lebih mengerti bahwa ini kayaknya timnya udah profesional dan ya udah kita percayakan aja. Kesan saya sama Rumah Sakit Ukrida ini cukup bagus, cukup menjanjikan, apalagi di tengah keperluan masyarakat. Recently kan kesehatan lebih penting sekali ya. Terus rumah sakitnya juga kayaknya semuanya cukup lengkap gitu loh, untuk alat-alatnya cukup lengkap, timnya bagus, bangunannya juga baru, ya kan? Saya rasa menjanjikan sekali. Demikian informasi yang sudah Bapak Ibu saksikan. Jadi Rumah Sakit Ukrida memberikan layanan, ada layanan rawat jalan dan juga layanan rawat inap. Untuk rawat jalan, kami memiliki 19 spesialis, tetapi dengan dokter sebanyak 53 orang spesialisnya. Artinya lengkap semua dari penyakit dalam, syaraf, mata, objin, kulit, ya, sampai urologi dan bedah plastik. Lalu untuk rawat inapnya tadi ada dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan VIP-nya terbagi dari 4. Ada deluxe, luxury, VIP, dan juga suite room. Dengan harga yang tentu saja disesuaikan dengan fasilitas yang kami sediakan. Dan di akhir slide tadi Bapak Ibu juga melihat adalah testimoni dari pasien yang dilakukan pemeriksaan atau tindakan coronary arterography. Artinya pemeriksaan CAT kalau pada kerennya ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, kemudian keluhan itu harus dibuktikan apakah keluhan ini berasal dari jantung atau bukan ya. Kadang keluhan itu beda-beda tipis antara jantung dan mah gitu. Jadi kalau memang jantung ada pembuktiannya, ada tindakan-tindakan diagnostik yang dilakukan. Kemudian salah satunya adalah pemeriksaan coronary arterography. Dengan demikian bisa diketahui bahwa pembuluh darah koroner dari seseorang apakah menyempit atau tidak, dan kalau misalnya ada penyempitan, berapa persen penyempitan itu di masing-masing pembuluh darah tersebut. Jadi selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sekalian selaku anggota jemaat gereja GKI gitu ya, bisa mendapatkan akses layanan di rumah sakit kami. Tentu kita sudah bekerja sama dengan GKI Sinwil Jawa Barat, sehingga kita memberikan harga khusus bagi Bapak Ibu yang kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai BPJS bisa, mempunyai asuransi bisa. Tapi kalau mau nggak punya BPJS, nggak ada asuransi, kalau berbayar gimana? Bisa. Nah, harga khusus itulah yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian.
Dengan berapa persen sih harga khususnya itu? 10% Bapak Ibu. Jadi cukup lumayan untuk bisa mendapatkan akses ibaratnya akses rumah sakit besar ya, tetapi dengan harga yang relatif lebih terjangkau untuk Bapak Ibu sekalian. Di tengah Bapak Ibu juga saya membawa satu tim hari ini, yaitu tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kami persilahkan selesai dari kegiatan gereja ini, silakan mampir di stand pemeriksaan bagi yang sudah mendaftar ya. Kami akan melakukan pendaftaran ulang kembali karena supaya kami bisa menata alur supaya tidak terlalu crowded. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang sudah mendaftar, begitu datang ke tempat lokasi pemeriksaan akan didaftar ulang untuk mendapatkan nomor antrian untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya apa saja sih yang diperiksa? Pemeriksaan tekanan darah, kemudian lab pemeriksaan darah, itu pemeriksaannya gula darah, asam urat, dan kolesterol. Dan kalau misalnya hasil pemeriksaannya itu tidak dalam batas normal, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Jadi saya membawa satu paket khusus untuk Bapak Ibu di tengah kegiatan gereja pada hari Minggu ini. Sekali lagi atas nama manajemen Rumah Sakit Ukrida, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati kita semua, amin. Terima kasih kepada tim dari Rumah Sakit Ukrida untuk presentasinya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan prosesi.